Untuk saat ini mungkin sangatlah banyak dari para penggemar tim nasional Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangannya segera bermain di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Akan tetapi jangan lupakan juga, kalau pada bulan November mendatang akan ada pagelaran Piala AFF. Meskipun pada dasarnya Piala AFF ini adalah sebuah event yang penting, tapi ya nggak terlalu penting juga sih. Namun bukan berarti Indonesia bisa mengabaikannya begitu saja. Pada Piala AFF 2024 nanti timnas Indonesia sendiri tergabung di grup D bersama Myanmar, Laos, Filipina, dan juga Vietnam lagi-lagi ketemu satu grup. Tim nasional Indonesia sendiri sebelumnya sempat diisukan akan menurunkan skuad U20 atau gabungan antara pemain timnas U20 dengan para pemain senior yang bermain di Liga 1 Indonesia. Namun menurut keterangan dari Pak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia, bahwa Indonesia akan tampil di ajang Piala AFF 2024 ini dengan membawa skuad mayoritas yang akan diproyeksikan main di ajang SEA Games 2025 mendatang. Yang mana artinya tim Indonesia akan didominasi oleh para pemain timnas U23 serta akan tetap dilatih oleh Coach Shin Tae-yong. Meskipun demikian, kalau Vietnam selaku lawan timnas Indonesia di grup B nanti merasa gak terima sebab bagi Vietnam Indonesia yang sekarang benar-benar sudah enggak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang penting walaupun belum pernah juara sekalipun. Sesuatu yang kemudian seolah-olah dibantah oleh Thailand yang merasa jika siapapun yang main di ajang Piala AFF nanti, kualitas timnas Indonesia tetaplah sama kuatnya. Di tengah sibuknya persiapan timnas senior Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3, PSSI juga enggak boleh mengesampingkan keberadaan Piala AFF sebagai turnamen yang selama ini sudah rutin diikuti. Dan sebelum ini Pak Erick Thohir sendiri juga kan sudah pernah bilang kalau di Piala AFF nanti kemungkinan timnas Indonesia akan lebih banyak menurunkan skuad mudanya agar tak memecah konsentrasi para pemain yang akan main di round 3 nanti. Karena bagaimanapun yang paling realistis adalah membagi fokus dengan skala prioritas dan suka tak suka kualifikasi Piala Dunia adalah menjadi fokus utama sekarang ini. Kalau nanti negara-negara lain di ajang Piala AFF akan mengeluarkan para pemain seniornya ya enggak apa-apa. Toh selama ini juga kita kan tim senior itu mayoritas generasi di bawah usia 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong semakin banyaknya talenta yang kita targetkan dan biarkan saja pemain yang sudah baik. Mungkin sedikit agak aneh juga sih bagi semua pecinta timnas Indonesia jika melihat timnas senior yang sudah terbiasa main di level Asia tiba-tiba harus main di ajang regional. Tapi apapun itu kita enggak boleh menganggap remeh dan tidak respek kepada pihak AFF. Namun bila berkaca pada jadwal Indonesia yang sangat padat, realistisnya sangat benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir yaitu dengan menurunkan para pemain muda. Masalahnya pemain muda yang seperti apa dulu nih yang dimaksud? Karena sebelum berita ini muncul banyak wacana kalau timnas Indonesia akan turun dengan skuad U20 dengan kombinasi pemain senior yang bermain di Liga 1 yang selama ini sulit untuk menembus skuad utama timnas Indonesia asuhan STY. Dan memang berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih berada di luar dari agenda resmi FIBA. Sudah pasti Indonesia tidak akan diperkuat oleh nama-nama pemain yang selama ini sudah jadi pemain inti di timnas Indonesia. Karena jadwal itu pun bentrok sama kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Coach Shin Tae-yong sendiri sudah pernah mencoba menyikapi situasi seperti ini sebijak mungkin, karena bagaimanapun ia sendiri juga mumet pastinya jika harus membagi konsentrasinya dengan dua tim yang berbeda dan juga jadwal yang berdekatan. Namun baru-baru ini manajer timnas Indonesia Pak Sumarji mengatakan
kalau nantinya Indonesia di Piala AFF akan memakai para pemain U23 kemudian, untuk pelatih beliau menegaskan akan tetap ditangani oleh Coach Shin Tae-yong. Karena bagaimanapun Coach Nova dan Coach Indra mereka memiliki porsi sendiri-sendiri bersama timnya masing-masing. Kalau senior kan sudah disepakatin kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum, saat rapat beliau menyampaikan sudah disepakati oleh Coach Shin Tae-yong bahwa pemain yang akan dipakai untuk SEA Games yang akan main di ajang Piala AFF 2024. Untuk Piala AFF sendiri juga kan tergantung klubnya mengizinkan atau tidak, dan kalau tidak ya dia tidak akan dipanggil, ucap Sumarji. Di sisi lain Timnas Vietnam merasa jengkel dengan keputusan yang dibuat oleh Timnas Indonesia. Sama seperti protes yang dilakukan oleh Malaysia, kalau Indonesia dianggap Vietnam benar-benar seperti menganggap remeh ajang Piala AFF dengan tidak menurunkan skuad terbaiknya. Walaupun mereka juga sadar ajang ini gak masuk dalam kalender resmi FIFA, Timnas Indonesia kemungkinan tidak memiliki kekuatan yang terbaik. Lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender resmi FIFA, karena itu klub bisa saja menolak para pemainnya untuk ikut ajang tersebut. Mendengar media Vietnam yang kor-kor perkara Indonesia mau mainin siapa di ajang Piala AFF membuat Thailand pun sepertinya risih sebab bagaimanapun Indonesia yang sekarang mau skuadnya diisi oleh siapapun tetaplah kuat. Dan rencana PSSI yang akan menurunkan skuad mayoritas Timnas U23 yang dipersiapkan untuk ajang SEA Games pastilah sudah dipertimbangkan matang-matang. Lagi pula Thailand sendiri juga merasa kalau skuad muda Indonesia yang sekarang benar-benar menjanjikan, begitu pula dengan para pemain senior di Liga 1 yang seandainya mereka dipanggil pun mereka juga sudah pasti mengerti gimana cara main Shin Tae-yong. Sekali lagi melihat sikon yang ada, memang opsi menurunkan skuad Timnas U23 adalah opsi terbaik untuk saat ini dan mungkin juga bisa dikombinasikan dengan para pemain Liga 1. Kebanyakan dari mereka juga kan sebelumnya sudah paham gimana Shin Tae-yong, jadi untuk adaptasi sendiri tidak akan terlalu sulit dan bagaimanapun Thailand juga sudah menerapkan itu di mana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang. Maka dari itu dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa tidak? Kalaupun ada pemain yang perform, bisa aja dia bakal dipilih Coach Shin Tae-yong buat mengisi timnas SEEOE. Oleh karena itu dengan padatnya jadwal yang ada sekarang enggak ada salahnya kedalaman skuad timnas Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi dua tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan plus abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dan yang kedua skuad U23 yang dikombinasikan dengan para pemain lokal Liga 1 untuk berlaga di kompetisi Piala AFF. Dengan begitu timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Terlepas dari semua itu, kita sebagai pecinta sepak bola tanah air, tentunya apapun hasilnya tetap akan kawal timnas kebanggaan kita semua demi bangsa besar Indonesia ini. Karena sudah saatnya timnas Indonesia menunjukkan bagaimana mereka membangun gotong royong demi kemajuan sepak bola Indonesia agar bisa lebih dikenal oleh dunia luar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah gimana menurut pendapatmu semua tentang rencana besar timnas Indonesia di tangan Bapak Erick Thohir. Kebanyakan dari mereka juga kan sebelumnya sudah paham gimana Shin Tae-yong, jadi untuk adaptasi sendiri tidak akan terlalu sulit dan bagaimanapun Thailand juga sudah menerapkan itu di mana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia dan tim muda dibentuk mental serta jam terbang. Maka dari itu dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa tidak? Kalaupun ada pemain yang perform,
bisa aja dia bakal dipilih Coach Shin Tae-yong buat mengisi timnas SEEOE. Oleh karena itu, dengan padatnya jadwal yang ada sekarang, enggak ada salahnya kedalaman skuad timnas Indonesia. Sekarang